Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perenungan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58 dengan tema Kebangkitan Kristus mengalahkan kematian. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur anugerah Tuhan kembali dinyatakan kepada kami. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu yang menjadi penuntun bagi langkah hidup kami, khususnya hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan ayat 51 sampai 52, kemudian 55 sampai 57. Saya tetap menghimbau Bapak Ibu bisa membaca keseluruhan perikop ini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa di antara kita yang tidak bersusah hati ketika harus dipisahkan oleh kematian dari orang yang kita kasihi? Jawabannya sudah pasti, tentu kita bersusah hati. Bahkan mungkin ada yang mengalami kesedihan yang bisa menggoncangkan pikiran dan jiwanya. Kesedihan akibat dipisahkan oleh sebuah kematian sungguh suatu hal yang tidak bisa kita hindari Bapak Ibu. Setiap kita, cepat atau lambat, pasti akan mengalaminya. Tetapi, kegagalan untuk percaya akan adanya kehidupan setelah kematian itu lebih menyedihkan. Rasul Paulus pernah menulis untuk jemaat di Tesalonika terkait dengan kekhawatiran mereka tentang orang Kristen yang telah meninggal. Ini jawaban Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Paulus mengajarkan satu kebenaran penting tentang berduka cita dengan memiliki pengharapan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah duka cita yang kita alami dengan rasa kehilangan yang sangat sekalipun, itu hanya bersifat sementara. Tidak bisa dibandingkan dengan pengharapan pasti yang menanti orang percaya, yaitu adanya kehidupan indah bersama-sama dengan Kristus di sorga kelak.
akan ada sukacita penuh di surga nanti. Karena kita akan bekerja dan melakukan segala hal yang baik dan mulia di sana. Ini pasti terjadi karena Yesus Kristus sudah bangkit, Bapak Ibu. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kematian telah dikalahkan. Kebangkitan Kristus membawa kita kepada hidup yang kekal, di mana tidak akan ada lagi penderitaan. Kebangkitan Kristus membuktikan kemenangannya yang mutlak terhadap kuasa maut, dosa, dan iblis. Kita percaya akan hal ini Bapak Ibu, karena ini adalah janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 1-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. 21 tahun yang lalu, ketika saya ditinggalkan oleh ibu saya untuk selama-lamanya, saya merasa sangat terpukul. Karena saya adalah anak bungsu dan sangat dekat dengan ibu saya. Dan untuk sekian lamanya, saya mengalami kesedihan yang begitu dalam. Namun, dukungan, penghiburan dari saudara-saudara seiman, kuasa dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, akhirnya memulihkan saya. Dan ini bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu. Setelah 21 tahun berlalu, hari ini saya bersyukur punya kesempatan untuk bisa menguatkan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mungkin saat ini sedang berduka atau baru saja mengalami kehilangan. Mari Bapak Ibu, kita terus berharap dan pegang janji Tuhan akan kebangkitan dan kepastian surga. Nanti akan ada waktunya di mana kita semua akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan pengharapan ini tentu harusnya membuat hati kita tenang, damai, dan jiwa kita kembali dikuatkan, dan kita kembali bisa bersemangat. Kiranya perenungan ini bisa menguatkan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menguatkan kami lewat perenungan firman pagi ini. Tuhan, kami akan berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kami akan berjalan dengan mengikuti pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami dikuatkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu, karena Tuhan menyertai kita.